Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Andesta Putri dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang dimana tentang analisis manajemen risiko pada proses produksi produk agroindustri pada studi kasus keripik pisang dengan dosen pengampu, Bapak Profesor Dr. Insinyur I Ketut Budaraga MSI dengan mata kuliah Pengawasan Mutu Agroindustri. Baiklah, di sini dengan latar belakang industri agroindustri menghadapi berbagai risiko yang memengaruhi mutu produk, keamanan pangan, efisiensi produksi, dan keputusan konsumen. ISO 31000 digunakan sebagai kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Pada profil produk, di sini saya akan menjelaskan tentang produk, yang dimana produknya ialah keripik pisang. Bahan baku, pisang, minyak goreng, garam, dan bumbu-bumbu. Target konsumen, semua usia, pasar oleh-oleh, dan retail modern. Standar mutu, SNI, PIRT atau BPOM, HACCP, dan GMP. Proses pada produksi, yang dimana proses ini terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama, sortasi dan pengupasan. Kedua, pengirisan. Ketiga, perendaman. Keempat, penggorengan. Kelima, penirisan minyak. Keenam, pembumbuan. Ketujuh, pengemasan. Dan yang terakhir, pelabelan dan penyimpanan. Pada profil risiko produk, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko utama berasal dari kualitas bahan baku, kualitas minyak, proses penggorengan, kondisi penyimpanan, dan kualitas kemasan. Faktor-faktor tersebut menentukan kerenyahan rasa, keamanan pangan, dan umur pada simpan produk. Identifikasi produk. Di sini, identifikasi produk yaitu 12 risiko teridentifikasi, yang dimana kualitas pisang yang tidak seragam, kontaminasi mikroba, kerusakan mesin, kesalahan operator, kemasan bocor, kesalahan pelabelan, suhu atau kelembapan dalam penyimpanan, keterlambatan distribusi, pemadaman listrik, keluhan konsumen, minyak teknik, dan ketebalan irisan yang tidak konsisten. Analisis resiko. Penilaian menggunakan Likelihood 1-5 dan konsekuensi 1-5. Risk scores sama dengan Likelihood kali konsekuensi, yaitu resiko dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan konsisten. Hasil penilaian risiko, yaitu risiko tertinggi, terbagi itu suhu atau kelembapan penyimpanan dalam 16 sampai ekstrem. Minyak tinggi 15 sampai yang paling tinggi. Kualitas pisang yang tidak seragam yaitu 12 sampai tinggi. Kemasan evaporator yaitu 12 sampai tinggi dan kemasan bocor 12 sampai tinggi. Pada profilitas resiko 1, yaitu suhu kelembapan penyimpanan tidak sesuai, atau dampak dari itu yang mengakibatkan keripik melempem, kehilangan kerenyahan, resiko jamur, penurunan mutu dan kepuasan terhadap konsumen. Dan pada probabilitas resiko 2, minyak goreng tinggi,
tangkik yang berdampak perubahan rasa dan aroma, terbentuknya senyawa berbahaya, serta meningkatnya resiko kesalahan konsumen. Dan pada prioritas risiko 3-5, yaitu kualitas pisang yang tidak seragam, kesalahan operator saat menggoreng, dan kemasan bocor menyebabkan mutu tidak konsisten, kerusakan produk, serta peningkatan keluhan konsumen. Strategi mengatasi resiko, yaitu penerapan SOP, GMP, SSOP, vacuum freezing, peningkatan minyak berkala, sortasi bahan baku, kalibrasi mesin, perhatian operator, penggunaan kemasan kedap udara, dan preferred maintenance. Monitor dan evaluasi, yang dimana monitoring dilakukan secara seharian, mingguan, dan bahkan bulanan melalui pengukuran suhu atau kelembapan gudang, kualitas minyak, persentase cacat produk, TPC mikroba, dan jumlah keluhan konsumen. Penerapan ISO 31000, yang dimana SIO 31000 membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis resiko, mengalokasikan sumber daya secara efektif, meningkatkan pengembalian mutu, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, yang dimana kesimpulannya berdasarkan analisis manajemen risiko menggunakan ISO 31000, risiko paling kritis dalam produksi keripik pisang adalah suhu dan kelembapan penyimpanan, kualitas minyak goreng, kualitas bahan baku, kesalahan operator, dan kemasan bocor. Risiko-risiko tersebut berpengaruh langsung terhadap mutu sensoris, keamanan pangan, umur simpan, serta kepuasan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengendalian yang terintegrasi melalui SOP yang ketat, penerapan GMP dan SSOP, pelatihan operator, serta secara berkelanjutan. Penggunaan kemasan berkualitas tinggi serta monitoring rutin terhadap parameter kritis dengan penerapan ISO yaitu 31000 yang konsisten, perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian, menjaga kualitas produk secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha, dan membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Sampai disitulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pengucapan dan kesalahan cara saya menjelaskan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.